Jelang sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani akan kembali digelar pada 7 Agustus 2025 mendatang. Sidang tersebut dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak JPU. Selain itu di persidangan lanjutan nanti Nikita Mirzani tetap akan memohon kepada majelis hakim untuk memutar rekaman yang diduga adanya rekayasa hukum antara pelapor dan jaksa penuntut umum, bahkan hakim sekalipun. Terkait hal ini, salah seorang praktisi hukum Nyoman Rai turut memberikan apresiasi atas keberanian Nikita Mirzani itu. Ia juga katakan agar pengacara NM di persidangan nanti bisa mengakomodir agar rekaman itu tetap bisa diputar di depan hakim. Bahkan jika rekaman tersebut rupanya terbukti adanya rekayasa hukum, maka ia pun berhak mengajukan pergantian jaksa dan hakim. Dari sebuah pernyataan yang terdengar meyakinkan, Dr. Reza Gladys menyatakan dengan tegas bahwa seluruh produk Glavitsia miliknya sudah terdaftar di BPOM. Ya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Sebuah klaim yang tampak profesional, terdengar legal, dan cukup untuk membuat publik merasa aman. Tapi semua keyakinan itu mendadak dipertanyakan ketika fakta datang mengetuk pintu ruang sidang. Dalam sidang kasus dugaan pemerasan antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi pembalikan arah yang tidak disangka-sangka. Bukan Nikita yang terlihat terpojok, justru Reza yang didesak membuktikan keabsahan produknya. Nikita membawa bukti fisik produk Glavitsia ke sidang dan meminta hakim memverifikasi ke situs resmi BPOM. Hasilnya mengejutkan, produk tersebut tidak ditemukan, tidak memiliki izin edar, tidak terdaftar secara resmi, apalagi produk dalam kemasan yang diduga berisi jarum tajam, sebuah pelanggaran berat yang bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan nyawa. Secara hukum, mengacu pada pasal 435 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin resmi terancam hukuman penjara hingga 12 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dan dalam konteks ini, tidak peduli siapapun pelakunya, profesi, popularitas, atau gelar medis tidak bisa menjadi tameng. Praktik semacam ini bukan hanya manipulatif, tapi juga melecehkan kepercayaan publik yang selama ini mengira bahwa produk-produk Glavitsia aman hanya karena dijual oleh seorang dokter. Kini, publik pun membuka mata. Sosok yang mereka kira menjual kesehatan, ternyata tak sanggup membuktikan dasar legalitas produknya sendiri. Di sisi lain, Nikita Mirzani yang sering dicap penuh kontroversi justru tampil sebagai pihak yang menyuarakan keadilan dan keselamatan konsumen. Masyarakat kini menuntut tindakan nyata. Aparat hukum diminta tidak ragu menindak siapapun yang terbukti menjual produk ilegal. Karena ini bukan hanya soal satu brand, tapi soal marwah hukum, keselamatan masyarakat, dan integritas industri kecantikan. Kasus Glavitsia jadi pengingat keras. Jangan pernah membeli produk hanya karena tampilannya cantik atau dijual oleh figur terkenal. Cek izin edar, cek label, cek tanggal kedaluarsa. Ketika fakta akhirnya muncul ke permukaan, tidak ada gelar, klinik mewah, atau followers yang bisa menyelamatkan. Karena hukum, selama masih berpihak pada kebenaran, tak pernah tunduk pada popularitas.